Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kacibata. Haris. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya utusan dari SMA Negeri 3 Murung. Asal saya dari Kota Purcahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menanggapi usulan tentang permasalahan korupsi, di mana itu disangkut pautkan dengan seleksi penerimaan siswa baru. Kalau usulan ini saya sangat setuju karena berkaitan dengan kejujuran. Dari awal, sebelum kita masuk ke dalam jenjang pendidikan, dari lingkungan keluarga, kita sudah ditanamkan yang namanya sikap kejujuran. Bahkan dari awal kita diberikan nama, terus kita dilahirkan dari keluarga yang memiliki agama, itu sudah diberikan dan ditanamkan sikap kejujuran dari moral-moral lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keagamaan, kita juga diberikan sikap kejujuran. Setiap kita yang memiliki agama itu mengajarkan tentang kejujuran, karena kejujuran ini sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak di luar sana itu para pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi, dan juga pegawai-pegawai negeri itu yang menyalahguna kekuasaan mereka, jabatan mereka untuk melakukan tindak kejujuran seperti korupsi, memakan uang rakyat. Itulah tindakan-tindakan mereka yang sering dan maraknya terjadi di Indonesia. Usulan ini tadi bahwa kejujuran itu menjadi patokan siswa untuk bisa masuk ke dalam pendidikan. Menurut saya di sini itu kalau kejujuran itu sudah menurut saya itu sudah baik sekali diterapkan dalam dunia pendidikan. Cuman cara pemberian dalam kejujuran ini dalam pendidikan itu kurang tepat. Karena apa? Di sini disampaikan bahwa kejujuran itu diukur hanya pada saat seleksi penerimaan siswa baru. Mengapa kita harus lakukan hal ini gitu? Kalau awalnya boleh kita memberikan seorang siswa itu tantangan. Kita cek seorang siswa ini apakah layak untuk menempuh pendidikan di sekolah yang dia tentukan, yang dia daftar, dengan seleksi indeks kejujuran dan integrasi sekolahnya. Bisa saja di awalnya dia adalah seorang anak yang jujur, anak yang baik, anak yang memiliki akhlak budi pekerti, tetapi pada saat dia melakukan proses pembelajaran di sekolah, itu bisa saja dia terkontaminasi dengan teman lain, dia tergabung dengan lingkungan yang kurang baik sehingga mempengaruhi dia untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kurung negatif, dan di dalam negatif tersebut terdapat tindakan yang tidak jujur. Misalkan mencontek, hal-hal kecil, mencontek, mengambil barang teman, itu adalah hal-hal kecil dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur, sehingga akan mengembang dan menjadi sebuah masalah yang besar bagi bangsa kita ini. Yang seperti kita tahu, masalah-masalah tersebut seperti korupsi tadi, bahkan telah dibuat lembaga besar untuk mengatasi korupsi tersebut seperti KPK. Menurut saya, kejujuran ini itu sudah baik kita masukkan ke dalam dunia pendidikan, tetapi cara penerapannya itu penerapannya saja itu yang kurang tepat. Alangkah baiknya kita terapkan sikap kejujuran
moral, akhlak itu ke dalam sistem pembelajaran kita. Agar seorang siswa yang awalnya ini tadi jujur, itu akan selalu terasah dan siswa ini akan bertahan dalam titik kejujurannya ini tadi sampai dia sudah selesai menempuh pendidikan yang dia emban, yang telah dia ikuti, sehingga tertanam dalam jiwanya seorang siswa yang jujur. Itu yang sangat penting kita harus terapkan dalam dunia pendidikan, tetapi dalam sistem pembelajaran, bukan dalam sistem hanya pada saat seleksi saja, tetapi diterapkan dalam dunia pendidikan. Itu diajarkan setiap hari. Tidak perlu banyak, kita hanya butuh misalkan 30 menit atau 1 jam. Dengan cara apa? Misalkan memberikan siswa tersebut kesempatan untuk membaca buku tentang kejujuran, atau memberikan waktu untuk siswa tersebut melakukan literasi. Itu sangat penting. Tidak harus banyak, tidak harus berjam-jam seperti pembelajaran lain, tidak harus seperti itu, tetapi hanya sedikit waktu kita berikan kepada siswa untuk bisa belajar tentang bagaimana kejujuran itu tidak hanya pada saat seleksi. Ini yang kita perlu tentang, ya. Kita perlu rubah dan kita perlu perbaiki. Boleh kita melakukannya pada saat seleksi, tetapi pada sistem pembelajaran selanjutnya itu diterapkan secara terus menerus. Ini yang perlu kita terapkan. Kita akan menerima usulan ini, dan juga usulan ini menurut saya sudah baik. Mungkin itu saja tanggapan yang boleh saya berikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih.